Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Reka Habel dengan NPM 022722 Tapi sebelum itu saya berterima kasih kepada Bapak Suito SEMSI AKCS RSCSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait etnografi dan jurnal spesifik Islam dalam komunikasi politik Kiai dalam studi etnografi pengasuh pondok pesantren An-Nuriyah, Jember, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengeluarkan seluruh kemampuannya sebagai pewawancara dan orang yang melakukan observasi agar mendapatkan data yang khas terkait permasalahan penelitian. Studi etnografi sendiri digunakan dalam penelitian ini. Untuk etnografi digunakan untuk tujuan memberikan gambaran yang mendalam terkait subjek penelitian. Baik, berikutnya etnografi sebetulnya adalah alat penelitian yang digunakan oleh antropologis untuk meneliti budaya. Metode riset kualitatif ini dipakai dengan cara menyelami manusia secara sensitif dan alamiah dalam konteks sosial budayanya serta umumnya ditunjukkan oleh etnik untuk fenomena yang akan diteliti. Berikut yaitu pada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil pondok pesantren An-Nuriyah didirikan oleh KH Muhammad Soleh Syakir pada tahun 1928 di Kabupaten Jember, merupakan salah satu pondok pesantren tertua di wilayah tersebut. Selain berperan sebagai lembaga pendidikan agama, pendiri pesantren ini juga aktif dalam dunia politik, bahkan menjadi panglima Hizbullah saat zaman kemerdekaan. Aktivitas politiknya turut diwariskan kepada putranya yaitu KH Muhammad Nurul Soleh Asyakiri atau yang akrab dipanggil Gus Nur, yang kini memimpin pesantren tersebut. Gus Nur atau selaku pemimpin pesantren An-Nuriyah memiliki pengaruh besar dalam kancah politik nasional. Meskipun hanya sebagai pembina partai politik di tingkat kecamatan, kediamannya seringkali dikunjungi oleh berbagai aktor politik nasional seperti ketua partai politik, menteri, anggota DPR RI, dan calon gubernur yang datang untuk berbagai tujuan, mulai dari silaturahmi hingga meminta dukungan politik. Dalam menjalankan komunikasi politiknya, Gus Nur selalu meminta izin mursyid sebelum menerima kunjungan aktor politik, serta memberikan amalan zikir kepada mereka untuk mendukung urusan politik mereka. Selain itu, peran aktif putra-putranya yaitu Gus Abbas dan Gus Bed juga membantu dalam memfasilitas kunjungan aktor politik ke kediaman mereka, menjadikan keluarga Gus Nur sebagai penyampaian pesan politik kepada para tamu politik. Dengan demikian, pondok pesantren An-Nuriyah dan pimpinannya memainkan peran penting dalam arena politik, menjaga hubungan yang harmonis antara kegiatan agama dan politik. Selain itu, pendekatan Gus Nur dalam komunikasi politiknya juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan etika yang diajarkan di pesantren. Dengan meminta izin mursyid dan memberikan amalan zikir kepada aktor politik, Gus Nur menunjukkan bahwa aspek spiritual dan moral sangatlah penting dalam setiap tindakan politik yang dijalankan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya harmoni antara urusan duniawi dan spiritual dalam menjalankan kepemimpinan dan aktor politik. Berikut yaitu pembahasan. Untuk pembahasan sendiri terbagi atas dua, yaitu yang pertama komunikasi politik Gus Nur. Ruang lingkup komunikasi politik sangatlah luas, apalagi komunikasi politik di benua Asia yang memiliki banyak spesifik agama, budaya, nilai, kepercayaan, dan negara. Penelitian ini mencoba untuk menjawab permasalahan komunikasi politik pemuka agama Islam yang mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat.
dan termasuk dalam bidang politik. Komunikasi politik Kiai sangatlah menarik. Menurut Inoguchi 2015, komunikasi politik dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi tatap muka, komunikasi politik media massa, dan komunikasi politik sosial media. Apabila kita mengacu pada pembagian yang telah dijelaskan tersebut, maka komunikasi politik yang dilakukan oleh Kiai adalah komunikasi politik tatap muka. Hal ini dikarenakan Gus Nur sebagai seorang Kiai melakukan komunikasi politik dengan menerima aktor politik dan pejabat negara di kediaman beliau. Mereka melakukan komunikasi tatap muka dengan membahas berbagai permasalahan politik yang aktual saat ini. Menariknya adalah komunikasi politik Kiai juga dilakukan dengan perantara. Perantara ini adalah putra-putra Kiai yang terjun dalam dunia politik dan menjadi fasilitator aktor politik untuk bertemu dengan Kiai. Adanya perantara dalam komunikasi politik ini belum dibahas oleh Indonesia sebelumnya. Kiai sebagai aktor politik dan tokoh yang berpengaruh di masyarakat pasti mempunyai tujuan tertentu mengapa melakukan hal itu. Selain itu, adanya distorsi pesan atau perubahan makna pesan yang disampaikan saat mungkin terjadi dalam komunikasi politik Kiai. Namun dalam peneliti tidak menemukan hal itu, yang berarti komunikasi politik melalui perantara tidak menimbulkan masalah selama ini bagi Kiai. Terus yang kedua yaitu komunikasi politik Gus Nur dalam spesifik Islam sebagai tokoh agama Islam. Kiai merupakan patron bagi masyarakat terutama umat Islam. Seorang patron pasti menjadi tempat bertanya bagi klien. Peran Kiai sangat besar di masyarakat. Besarnya peran tersebut berdampak kepada Kiai yang menjadi tempat bertanya semua urusan di dunia urusan duniawi dan akhirat masyarakat, termasuk urusan politik para aktor politik dan pejabat negara. Aktor politik dan pejabat negara yang hadir di kediaman Kiai dapat dikatakan sebagai klien dari Kiai. Gus Nur menjadi patron bagi aktor politik dan pejabat negara yang hadir di kediamannya. Hubungan patron klien ini terjadi karena ada kebutuhan besar dari klien kepada patron. Gus Nur menjadi patron karena dianggap sebagai tokoh yang mampu memberikan kebutuhan atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh aktor politik dan pejabat negara yang hadir. Pandangan yang disampaikan Gus Nur sangat dibutuhkan. sangat dibutuhkan. Begitu, hal ini tidak dilepas dari kemampuan beliau dalam berbagai bidang. Syarat sebagai patron sudah dimiliki oleh Gus Nur, yaitu mualim. Mualim adalah orang mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam suatu bidang. Gus Nur sebagai seorang kiai tentu memiliki hal ini, tidak hanya dalam bidang agama namun juga dalam bidang politik. Keahlian tersebut kemudian dikomunikasikan dengan para aktor politik yang hadir, termasuk memberikan amalan zikir kepada aktor politik dan pejabat publik. Namun Gus Nur juga menjadi seorang klien dalam komunikasi politiknya. Gus Nur masih sangat hormat
dan patuh kepada mursyid yang membimbingnya saat uzlah. Gus Nur tidak berani melakukan komunikasi politik apabila tidak diizinkan oleh mursyid. Hal ini merupakan sifat tawaddu yang wajib dimiliki oleh klien kepada patron. Sikap tersebut juga dijelaskan dalam kitab Taklim wal Mutaklim Uswat, juga disiratkan dalam komunikasi politik Gus Nur. Uswat merupakan sikap menjaga diri dari larangan dalam melaksanakan kegiatan bagi seorang patron. Beberapa kitab telah menjelaskan bahwa ulama dilarang untuk mendekat kepada para penguasa. Al-Zahnur 1983 dalam kitabnya Ta'lim wal Muta'lim, dan larangan tersebut juga ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sikap uswat Gus Nur ditunjukkan dengan menjadikan anggota keluarga sebagai penyambung pesan politik ketika melakukan komunikasi politik dengan aktor politik dan pejabat negara. Komunikasi politik Gus Nur sangat merefleksikan komunikasi politik Pasifik Islam. Beberapa tindakan komunikasi politik tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam yang ada dalam kitab-kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren dan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Itu adalah penjelasan mengenai etnografi dan jurnal terkait perspektif dalam Islam dalam komunikasi politik Kiai. Studi etnografi pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyah, Jamber, Jawa Timur. Adapun juga saran dari seorang penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami komunikasi politik perspektif Islam. Hal ini dikarenakan masih banyak keunikan-keunikan lain dari komunikasi politik Kiai yang belum dibahas dalam artikel ini. Selain itu, masih banyak kitab-kitab kuning di pondok pesantren yang menjelaskan tentang komunikasi politik. Terus sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.